Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Aminuddin dan rekan saya. Syahrul Barok. Di sini kami akan membahas mengenai NAVE-based classification materi ujian akhir semester aplikasi pengolahan Big Data. Yang pertama ialah kerangka masalah. Kerangka masalah di sini mengenai penentuan standar minimum IPK untuk kelulusan terkadang membuat bingung. Apakah dengan nilai seperti itu dapat lulus atau tidak? NAVE-based classifier dapat mengklasifikasikan dengan IP berapakah yang lulus dan berapa orang yang dikategorikan lulus tersebut. Berikutnya adalah pengumpulan data. Pada praktikum ini, data yang digunakan adalah data yang bernama On-Time Graduation Classification. Ini merupakan dataset IPK yang terkumpul dari berbagai universitas di Indonesia. Data ini memberikan informasi tentang data nilai IP dari tahun pertama dan kedua kuliah serta ketepatan tahun lulus. Dataset ini diambil dari website kaggle.com. Untuk jumlah data keseluruhan yaitu 1688 report set. Oke, selanjutnya ialah identifikasi. Dalam klasifikasi dataset ini dibantu dengan menggunakan metode algoritma NAVE-based untuk menemukan klasifikasi statistik berdasarkan prediksi probabilitas keanggotaan dari masing-masing IPK dan kriteria ketepatan waktu lulus. Oke, lanjutnya kita masuk pada presentasi materi Python. Baik, langsung saja bisa dijelaskan oleh rekan saya. Baik, kita masuk ke Jupyternya. Kita melakukan langkah processing data, yaitu menyiapkan data agar datanya siap diproses. Yang pertama kali kita import library yang dibutuhkan, seperti NumPy untuk komutasi metode matematika, Pandas untuk import file eksternal di JSP, dan lain. Untuk visualisasinya kita menggunakan Matplotlib, Matplotlib, Seaborn, Matplotlib, dan Colors. Kemudian kita import juga untuk sklearn. Untuk machine learningnya kita import preprocessing, yaitu label encoder. NAVE-based kita import Gaussian karena nanti datanya akan bersifat numerik. Lalu matrix untuk mengukur akurasi, dan model selection untuk memisahkan data. Kemudian kita masuk untuk memisahkan data menjadi dua, yaitu data training dan data testing. Tujuan untuk dipisah seperti ini yaitu agar data siap dimodelkan. Pembagian data yaitu 0,25 yang berarti seperempat dari keseluruhan data. Kita import dari datanya yaitu data lulus pada waktu ber-JSP. Lalu kita ekspor menjadi data train dan data test. Data train.jsp dan data test.jsp. Kemudian mengubah data training menjadi teks, dari teks menjadi data numerik. Kita memasukkan library data frame di sini. Kita membuat variabel data training.df, yaitu kita mengambil data training, kemudian di-encode dengan preprocessing label encoder agar menjadi numerik. Sama juga untuk data testing, kita apply untuk label encoder agar menjadi numerik. Langkah selanjutnya kita pisahkan variabel dan label dari data training. Pada variabelnya kita
select by position, yaitu kolom ke-0 dan kolom ke-1. Kita ambil value-nya. Berlaku juga untuk label train, karena label itu paling kanan, yaitu kolom paling kanan, ya berarti min 1. Kemudian kita tampilkan dari variabelnya, variabel train yaitu sekian arraynya. Untuk labelnya, karena labelnya sudah berbentuk numerik, jadi hanya ada 1 dan 0. Kemudian untuk data testing, kita juga pisahkan dari label dan variabelnya. Sama seperti data train yang tadi, kita select di kolom 0 dan 1, serta untuk labelnya kita select di kolom min 1, itu paling kanan. Sama juga kita tampilkan untuk variabel testingnya. Di sini terlihat array sebanyak ini. Kemudian kita tampilkan juga untuk label testingnya. Sama juga seperti yang train tadi, hanya terdapat angka 1 dan 0. Kemudian kita masuk ke langkah yang ketiga, yaitu EDA atau Exploration Data Analysis. Yang pertama kita akan muat dulu data training ya, yaitu train.csv yang sudah kita buat tadi. Lalu kita tampilkan 5 data teratas dengan fungsi head. Di sini karena yang ditampilkan adalah file asli, jadi kolom yang paling kanan masih berbentuk teks, yaitu ya dan tidak. Lalu kita tampilkan informasi tipe datanya. Di sini terlihat di berbagai kolom, yaitu tahun 1, tahun 2 dan lulus. Tahun 1 tipe datanya float, lalu lulus objek. Kemudian kita tampilkan juga jumlah ukuran dataset per kolom dan baris. Untuk kolomnya ada 1265 dan ada 3, untuk barisnya ada 1265 dan kolomnya ada 3. Lalu kita visualisasikan untuk persebaran dataset menggunakan sketcherplot dari variabel dan label. Di sini SNS pakai Seaborn ya. Kita tampilkan dari data training, X yaitu kolom pertama yaitu tahun 1, Y kolom kedua yaitu tahun 2, dan Q adalah label yaitu lulus. Sehingga terlihat seperti ini persebaran datanya. Di sini terlihat kalau banyak yang lulus. Lulus berarti ya biru dan tidak warna oranye. Kemudian kita juga memvisualisasikan untuk persebaran dataset menggunakan pie-plot dari kolom lulus. Di sini kita membuat variabel hitung lulus train, karena yang diambil datanya dari data training hanya untuk kolom lulus. Untuk warnanya kita ambil biru dan oranye. Ini ukuran fontnya, figure size, kemudian plt pie untuk menampilkan diagram pie-nya. Di sini kita ambil variabel dari hitung lulus train, kemudian value count karena datanya bersifat string, jadi kita harus hitung dari data yang ada sehingga menjadi persenan seperti ini. Tabelnya kita berikan ya dan tidak, sehingga terlihat seperti ini ya. Untuk persentase ya yaitu 92,6% dan tidak yaitu 7,4%.
Baik, kita lanjut selanjutnya pada EDA data testing. Pada EDA data testing sendiri juga dilakukan tahapan yang sama, yaitu yang pertama kita memuat data yang digunakan untuk data testing tersebut, yaitu pada test.csv. Lalu kita tampilkan 5 baris pertama dari data testing tersebut sebagai berikut. Lalu kita tampilkan info atau jenis data dari masing-masing kolom, yaitu untuk tahun 1 float, tahun 2 float, dan lulus itu objek. Lalu selanjutnya ialah data testing shape, yang mana data testing shape ini untuk menampilkan jumlah record mulai dari baris hingga kolom, yaitu terdapat 422 baris dengan 3 kolom. Lalu yang selanjutnya ialah melakukan visualisasi atau menampilkan visualisasi persebaran dataset menggunakan scatter plot dari variabel dan label, yaitu menggunakan scatter plot dengan datanya sendiri dari data testing. Lalu yang X1 yaitu ini tahun 1 dan Y adalah tahun 2 dengan label yang digunakan ialah lulus, yang mana dapat kita lihat mahasiswa yang mempunyai IPK tahun pertama 3,5 dan IPK tahun kedua 3,5 juga bisa dibilang rata-rata lulus semua. Lalu untuk yang grafik terakhir itu kita tampilkan grafik menggunakan pie plot. Di sini kita tampilkan data persebaran kelulusan pada data testing. Untuk datanya sendiri sama kita ambil dari data testing tersebut. Nah, pada kali ini terdapat perbedaan dari data training sebelumnya. Jika data training itu bisa dilihat mungkin yang tidak itu sekitar 7,4 dan Y itu sekitar 92,6. Untuk data testing sendiri di sini terdapat perbedaan, yaitu 9,7 untuk yang tidak lulus dan 90,3 untuk yang lulus. Hal itu dapat bisa dikarenakan karena kurangnya dataset untuk melakukan training model dan sebagainya, sehingga bisa dibilang akurasi belum mencapai sempurna. Lalu dilanjut yaitu melakukan train model naive Bayes menggunakan Gaussian NP. Di sini kita panggil functionnya yaitu Gaussian NP, lalu kita training, lalu kita lakukan prediksi pada variabel testing sebagai berikut, menghasilkan array. Lalu kita hitung akurasi dari label periodik dari data testing tersebut, kita tampilkan yaitu sebesar 88,86%. Nah, ini yang tadi saya sudah bilang, karena adanya perbedaan tersebut itu dikarenakan akurasi yang belum mencapai sempurna, yaitu masih di kisaran 88,86%. Lalu untuk selanjutnya ialah menampilkan persebaran data training setelah lakukan train model menggunakan naive Bayes. Untuk persebaran data training sendiri dapat kita lihat masih banyak yang belum sempurna juga, yaitu yang mana masih banyak putih-putih di area yang seharusnya ini berwarna hitam. Jadi untuk area orange sendiri ini kita gunakan titik-titiknya sebagai warna hitam. Lalu untuk yang berwarna cyan sendiri, untuk titik-titiknya kita gunakan warna putih. Nah, bisa kita lihat seperti ini, ada warna putih yang nyempil di antara warna-warna hitam, dan ada pula warna hitam yang nyempil di antara warna-warna putih. Nah, ini tadi juga bisa dilihat bahwasanya untuk data training sendiri masih terdapat banyak kekeliruan atau penyimpangan seperti ini karena belum sempurna. Lalu setelah dilakukan data training tadi, bisa kita lakukan data testing, yaitu kita tampilkan visualisasinya menggunakan list color map, yaitu sebagai berikut.
Untuk persebaran datanya sendiri juga masih ada, cuman tidak sebanyak yang tadi. Ini mungkin dikarenakan data testing yang berjumlah 1/4 dari jumlah datanya tersebut. Jadi untuk yang data yang menyimpang juga tidak banyak. Bisa dilihat seperti ini. Oke, langsung saja kita lanjut pada materi selanjutnya, yaitu penjelasan mengenai finalist project. Bisa kita lihat ada laporan di bawah ini untuk finalist project-nya sendiri sebagai berikut. Nah, setelah tadi kita tampilkan akurasinya tadi, yaitu dari project di atas dapat dianalisa jika data model di atas masih memiliki akurasi 88,86%, yang mana masih memerlukan banyak percobaan atau training data. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi agar sistem yang dibuat semakin baik dan prediksinya mendekati hasil dari aslinya. Oke, kesimpulan dari praktikum kita kali ini yaitu, jadi metode Naive itu bisa dibilang cocok digunakan dalam praktikum pengklasifikasian dataset, yang mana dia telah digunakan oleh banyak orang karena bisa dibilang paling mendukung mengenai praktikum klasifikasian tadi itu. Oke, mungkin cukup dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.